Saat ini kita telah berada di acara yang berjudul Mimpi Indonesia Tanpa Korupsi. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya pikir memang korupsi bukan cuma sekedar masalah hukum dan ekonomi, tetapi ini juga masalah moral, sosial, dan budaya. Selain itu, kita perlu menentukan kebijakan, penegakan hukum, paling terkait erat dengan apa yang mungkin kita diskusikan hari ini. Integritas, berpikir, berlaku, dan bertindak dengan baik, jujur, ada orang maupun tidak ada orang. Begitu ya teman-teman mahasiswa ya. Jadi selalu jujur. Yang kedua, jangan lupa profesionalisme. Jadi berlaku secara profesional sesuai kapabilitas, memiliki keadilan. Yang ketiga adalah entrepreneurship. Entrepreneurship ini berpikir inovatif, kreatif untuk mencari solusi, terutama juga untuk mereformasi sistem-sistem yang memungkinkan terjadinya anti korupsi. Tahun berapa, di mana, tapi saya memilih hal yang berbeda. Saya memilih untuk mengulik Prof. Mahfud, terutama berkaitan dengan latar pendidikan beliau. Kalau Prof. Mahfud S3-nya, studi doktoralnya itu kalau tidak salah ya, Prof menggabungkan antara politik dan hukum, sesuatu yang Prof. Mahfud sudah lakukan ketika di S2 dan di S1. Di S2, Prof. Mahfud mengambil politik, betul Prof ya, sebagai jurusan, karena ada satu alasan utama. Saya mengambil ini dari website Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah, Prof. Prof. Mahfud mengatakan bahwa jurusan S2-nya kenapa Prof. Mahfud ketika melihat bahwa energi politik itu jauh lebih kuat dan jauh lebih besar daripada energi hukum. Sehingga banyak sekali keputusan hukum itu didasari oleh pertimbangan politik. Sehingga kemudian setelah S1 Prof. Mahfud mengambil jurusan hukum tata negara, S2 beliau mengambil jurusan politik. S1-nya ada yang menarik dari Prof. Mahfud. Beliau sempat menjadi pimpinan redaksi majalah Muhibah. Betul Prof ya? Dan Bapak Ibu, supaya kita bisa merasionalisasi 100 Prof. Dan itu ada fluktuatif, kalau tidak salah Prof ya, dari tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 kawan-kawan sekalian. Nah, ada beberapa hal yang kemudian kita berpikir, sebenarnya pada titik mana penanganan korupsi ini menemui kebuntuan, Bapak Ibu? Apa yang salah? Apa yang membuat sistem yang kita ciptakan ini terasa seperti gagal? Apakah memang ada ketidakcukupan pada sistemnya sehingga kemudian tidak bisa mendisiplin orang-orang atau subjek-subjek yang sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang kita ciptakan itu sebenarnya powerful enough atau cukup kuat, begitu Prof ya, disebut sebagai absolute power itu. Sehingga kemudian ketika ada sebuah kekuasaan yang semakin mutlak dan kemudian terkumpul hanya pada beberapa tangan, yang kemudian kita sebut ada sebuah oligark yang memungkinkan terjadi mengumpulnya kekuasaan dan akses terhadap resources, sehingga itu membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang. Apakah ini kemudian ada hal-hal yang kita bisa antisipasi ke depan? Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya ke Prof. Mahfud, apa sebenarnya kita perlu memikirkan sebuah terobosan baru, ya, extraordinary measurement. Karena korupsi ini kita menyebutnya sebagai extraordinary crime, yang setara dengan kejahatan agresi, setara dengan kejahatan genosida, dan setara dengan kejahatan kemanusiaan yang lain. Bayangkan, korupsi itu setara dengan 3 kejahatan besar itu. Maka apakah ada sebuah hal baru dalam penanganan masalah korupsi ketika kita melihat Prof bahwa ada pula usaha-usaha pelemahan lembaga yang berwenang, dalam hal ini terutama KPK mungkin. Dan yang terakhir Prof, apakah ada cara baru untuk melawan sekalian kawan-kawan mahasiswa? Apakah ada cara baru supaya kita bisa mulai melihat pasti tidak lagi sebagai jargon saja, bahwa ini bukan hanya tentang bagaimana partisipasi warga
tetapi demokrasi menjadi ruang untuk kita bisa melakukan konsolidasi kekuatan untuk melawan ketidakadilan itu, Prof. Mahfud. Jadi mungkin untuk sementara 3 dulu, Prof. Nanti kalau ada waktu 200 pertanyaan yang lainnya. Ya, bermimpi aja susah. Ya, apakah bisa kita? Nah, saudara, kalau kita melihat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat-hebat aja pada hari sini nih, jangan lihat ini betapa hebatnya sumber daya manusia Indonesia ini, melihat ini semuanya. Guru besar, dosen, mahasiswa dari beragam ini yang cerdas-cerdas, mengerti persoalan. Masa kita bermimpi bebas dari korupsi? Nggak bisa. Gitu. Nah kan itu pertanyaannya. Sehingga saya katakan gini, bermimpi itu layak. Ya, itu hampir tidak mungkin. Tapi bahwa relatif karena di dunia tidak ada yang 0% gitu. Bebas korupsi hampir tidak ada lah di dunia ini. Singapura yang terbagus di Asia Tenggara saja itu masih banyak juga korupsinya, tapi tetap dianggap bersih. Mungkin yang sebuah negara meskipun bukan demokrasi itu ada negara Oman atau Monaco, negara kecil itu bisa dikatakanlah mungkin 9 korupsinya itu 0,1 kalau terpaksa ada gitu. Tapi Indonesia itu urutan ke 99 dari 180 kata Bu Kardi tadi. Luar biasa. Padahal minimalisir kalau begitu bisa. Buktinya apa? Buktinya tuh negara-negara lain bisa. Kita kan sama negara. Kenapa Indonesia nggak bisa? Ada yang mengatakan, wah itu budaya, soal budaya. Enggak, Pak. Katanya Indonesia tuh misalnya ada buku-buku yang melihat Indonesia dari pendekatan budaya mengatakan Indonesia itu sudah korupsi sejak zaman dulunya, Pak. Pada zaman bupati nyetor ke atasan nyetor ke raja dan sebagainya itu. Itu katanya budaya. Tapi itu tidak, karena kalau saudara percaya korupsi itu adalah budaya, maka saudara adalah seorang yang fatalis. Fatalis itu artinya ya udah korupsi biarin aja, begini-gini aja. Tidak boleh percaya, tidak boleh menangkap koruptor itu dengan efektif meskipun korupsinya tetap ada, tapi penangkapan dan penanganannya efektif. Coba di zaman Orde Lama ada korupsi enggak? Banyak korupsi, tapi ditangkap betul, dipermalukan, dan korupsinya tidak gila-gilaan seperti sekarang. Nah, bukti lain bahwa kita bisa, tadi Bu Kandi sudah mengatakan, CPI kita, Corruption Perception Index itu selalu naik. Dulu waktu zaman Orde Baru jatuh itu berapa? CPI kita itu cuma 20. Lalu reformasi naik terus. Pada tahun 2019 itu mencapai puncaknya 40. Praktis. Ketika Orde Baru berpuncak pada KKN, penyebab utamanya dulu Orde Baru itu disebut pemerintahan KKN itu karena pemerintahnya otoriter, otokratik, sehingga memunculkan apa yang disebut autocratic legalism. Korupsi itu dilakukan melalui hukum, itu autocratic legalism. Nah, maka ketika sistem politik dirombak sejak reformasi 1998, korupsi mereda. Mari saudara masih ingat nih semuanya. 10 tahun berikutnya apakah ada korupsi? Enggak. Karena pada waktu pemilunya bagus, politiknya bagus, pemerintahan terkontrol. Pak, kok ada dulu ditangkap orang koruptor? Itu koruptor lama. Yang ditangkap itu koruptor peninggalan lama diadili di era-era ini, tapi korupsi baru sampai tahun 99 itu hampir tidak ada. Kalau ada pun ditangkap. Sekarang yang ada saja dibiarkan berkeliaran. Yang pertama, kembali tuh ke cita-cita 98 yang itu mulai rusak ketika tahun 2009 itu sudah mulai jual beli penyuapan dan sebagainya dalam berbagai jabatan.
perkuat struktur dan instrumen demokrasi kita. Karena pemberantasan korupsi itu di dalam teorinya itu bisa diatasi melalui struktur dan instrumen-instrumen demokrasi yang kuat. Sekarang lemah semua, instrumen penegakan hukum juga. Tentu yang terpenting adalah leadership dan keteladanan dan keberanian. Terkadang nih ada orang, wah korupsi gitu, tapi tiba-tiba pimpinannya takut. Karena apa? Dia sendiri bisa di blackmail oleh penegak hukum. Kalau kamu laporin ini, kamu punya kasus ini. Hakim misalnya, saya mau tobat, saya mau tobat, mau mutus dengan benar. Datang itu orang, hakim kamu jangan sok ya. Dulu kamu kan menerima suap dari saya. Kalau kamu tidak bebas kan orang ini, kamu menerima suap, saya buka nih. Indonesia era reformasi menampakkan wajah politik dan hukum yang sangat buruk. Korupsi meluas, mafia hukum semakin berjaringan. Kalau dulu namanya mafia peradilan, sekarang menjadi mafia hukum karena terjadi di saat membuat hukum, saat melaksanakan hukum, dan saat mengadili pelanggaran hukum. Dulu pada saat mengadili saja, sekarang saat membuat sudah mulai korupsi. Gimana caranya? Gampang. Misalnya Bapak ingin buat proyek agar di daerah Bapak dapat proyek seharga 100 miliar. Tinggal datang ke anggota DPR atau ke menteri. Wiranto sejak sebelum menjadi presiden, di dalam buku Paradoks Indonesia yang terbit pertama tahun 2017 dan dicetak ulang antara lain tahun 2022, Pak Prabowo menyebut Indonesia dikuasai oleh elit korup, yaitu oligarki yang super kaya, dipimpin oleh elit pembohong dan suka disuap. Ini tulisan Pak Prabowo. Bahkan dengan sangat jelas Pak Prabowo disuap. Kalau kita ketemu dengan 15 orang politisi di Indonesia, yang 14 itu koruptor. Ini Pak Prabowo. Apa yang disebut autokratik legalisme. Kim Lim, seorang ahli hukum, menulis autokratik legalisme itu apa? Nah, maka saya sederhanakan begini autokratik legalisme itu. Jika penguasa ingin sesuatu yang koruptif tapi tidak ada aturannya, dibuat aturan agar dia mempunyai alasan untuk membuat kebijakan yang koruptif itu. Dibuat undang-undang ini, dibuat PP ini, dibuat perpres ini, dibuat 8 anggota DPR-nya itu ditangkap. Gimana? Membuat perda yang koruptif itu tidak boleh. Temui anggota DPR itu, Dok, tolong ya, nanti buat perda gini isinya, kamu masing-masing dapat 1 alfab, kemudian rekanan untuk proyek ini kamu ketangkep, masuk. Membuat aturan yang tidak ada, tidak boleh tapi dibuat. Kok bisa? Karena yang membuat aturan itu kalau di daerah, kepala daerah bersama DPRD ya buat kong kali kong. Apa yang disebut autokratik legalisme. Kim Lim, seorang ahli hukum, menulis autokratik legalisme itu apa? Nah, maka saya sederhanakan begini autokratik legalisme itu. Jika penguasa ingin sesuatu yang koruptif tapi tidak ada aturannya, dibuat aturan agar dia mempunyai alasan untuk membuat kebijakan yang koruptif itu. Dibuat undang-undang ini, dibuat PP ini, dibuat perpres ini, dibuat 8 anggota DPR-nya itu ditangkap. Gimana? Membuat perda yang koruptif itu tidak boleh. Temui anggota DPR itu, Dok, tolong ya, nanti buat perda gini isinya, kamu masing-masing dapat 1 alfab, kemudian rekanan untuk proyek ini kamu ketangkep, masuk. Membuat aturan yang tidak ada, tidak boleh tapi dibuat. Kok bisa? Karena yang membuat aturan itu kalau di daerah,
kepala daerah bersama DPRD. Ya buat kong kali kong, maka sekarang banyak kepala daerah tuh, dari Jawa Timur nih banyak masuk karena cara membuat dan memanfaatkan sumber daya kita itu, sumber daya alam, sumber daya manusia yang tadi gambarnya di Indonesia, lagu Indonesia Raya itu dengan kebersatuan. Bersatu, jangan kita saling diskriminasi karena perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan. Kita bersatu ini milik kita bersama, kita akan dapat 20 juta rupiah minimal per kepala kalau ini bisa, kebersatuan ini bisa menghapus celah-celah korupsi itu. Yang kedua, saudara, cintailah Indonesia ini, karena Indonesia ini adalah masa depan Anda semua. Indonesia masa depannya Indonesia. Kalau Anda rusak, Indonesia masa depannya gelap. Kalau Indonesia rusak sekarang, Anda semua masa depannya gelap. Mari kita cintai dengan sepenuh hati negara ini, bersatu di bawah merah putih. Yang kedua, hayati pelajaran di dalam hukum, bahwa hukum itu selalu ada sanksinya. Ada sanksi heteronom, ada sanksi otonom. Sanksi heteronom itu sanksi yang dijatuhkan oleh penegak hukum. Misalnya saya korupsi gitu, saya ditangkap oleh penegak hukum di penjara. Tapi kalau Anda tidak tertangkap, tetap ada sanksi otonom. Sanksi otonom itu derita batin. Anda dicemoohkan oleh masyarakat, diejek oleh tetangga, merasa malu, merasa berdosa, itu namanya sanksi otonom yang ada di dalam kearifan bangsa. Pancasila itu punya sanksi heteronom, yaitu peraturan perundang-undangan, tapi juga punya sanksi heteronom, sanksi otonom yang datang dari hati, moral, etika. Ada itu memberikan sanksi-sanksi heteronom pada batin yang kalau dalam budaya Jawa disebut karma. Sangkan paraning bumadi, perjalananmu akan berakhir pada suatu saat dan kamu akan menerima akibatnya. Kalau tidak tangkap oleh aparat, kamu akan menerima akibat. Sebenarnya semani Surabaya, suatu saat dia di penjara. Teman sekolah saya, dia mengaku tidak salah, dan memang kasusnya dia tidak salah secara substansi. Saya selalu nyebut contoh itu orang yang dekat saya, agar nanti kalau ditanya orangnya siapa, ini loh teman saya satunya lagi tahu korupsi besar-besaran, korupsi besar-besaran. Saudara, dia gagah sekali. Payah ini menjadi pejabat ini di Mahkamah Agung itu. Sesudah itu, tahu enggak bahwa dia itu yang korupsi, yang tahu itu sopir dan istrinya. Dari mana, tugasmu apa, nanti akan sampai ke sini. Enggak ada gunanya semua yang kamu miliki itu, kecuali amalmu yang baik ketika mengelola negara ini. Kalau enggak, hancur. Enggak ada gunanya kamu nyimpen uang banyak gitu sampai mati. Keluarganya juga tidak tahu disimpan di mana. Banyak yang begitu. Lah apa gunanya dikumpulkan? Mau diungkap takut ketahuan kalau itu hasil korupsi. Ya, mulai dari kesadaran ini lalu tegakkan hukum dengan benar, profesionalitas, integritas tadi yang menjadi values ini, dan itu menjadi values kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana korupsi itu terjadi secara besar-besaran itu adalah birokrasi kita, yang sebenarnya sudah ada upaya untuk memperpendek alur birokrasi, sudah ada upaya juga untuk bisa lebih terukur, karena beberapa proses birokrasi kita sudah bisa dilakukan secara online misalnya, sehingga kita bisa mengawasi sampai di mana prosesnya, siapa yang menangani dan seterusnya. Tetapi ternyata masih ada yang tadi disebut sebagai supply dan kemudian ada demand-nya. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan tambang begitu ya, karena kebetulan Mbak Febri ini
bukan hanya sekedar tahu dan mendengar cerita yang panjang tentang penyalahgunaan proses eksploitasi tambang yang ilegal itu, kan ditanyakan, Pak, mengapa sistem hukum kita ini sering kebobolan? Mengapa sistem hukum kita ini lemah? Gitu. Apakah sistem hukum kita bisa diubah nggak sih, kan? Gini, sistem hukum itu ada 3 subsistem yang saling berkait. Satu, apa yang disebut hukumnya. Yang kedua adalah legal structure, aparat penegak hukumnya. Yang ketiga, legal culture, budaya hukum masyarakatnya. Jadi sistem hukum ini yang mana? Menurut saya legal substance, aturan-aturan hukum kita itu dalam lengkap sudah bagus. Sekarang ini orang kalau apa, ini aturan hukum ini harus diubah, enggak. Karena masalah kita bukan pada aturan, tetapi pada yang kedua, legal structure. Kekuasaan semakin absolut pula korupsinya, semakin pasti korupsinya. Nah, itu benar. Oleh sebab itu, demokrasi itu harus disertai dengan konstitusi atau demokrasi. Power dan suara pula ada pada demokrasi. Semua orang ingin jadi menang, semua orang ingin jadi kekuasaan dengan berbagai cara. Oleh sebab itu harus ada konstitusi. Lahirnya konstitusi itu untuk menangkal power yang cenderung korup. Nah, masalahnya, saudara, manusia itu bisa dilihat sebagai normalisasi ketidakadilan yang semakin meningkat, yang melibatkan penderitaan tanpa nama dan tanpa wajah dari jutaan orang. Saya ngeri ketika mendengar ini. Ada sebuah kekerasan yang luar biasa pada kalimat ini. Ada sebuah emotional, begitu ya, tone yang sangat mendalam. Ada semacam keputusasaan yang tadi sepertinya mengawali diskusi kita, bahwa ternyata penderitaan ini seringkali kemudian menjadi sebuah normal yang baru. Saya berharap tidak berkaitan. Saya rasa itu disampaikan juga dengan sebuah harapan. Beliau mengatakan korupsi dengan sangat lugas harus diberantas sampai pada akar-akarnya dengan tidak memandang bulu. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, terutama mahasiswa, kita semua mungkin kadang merasa diri kita penonton, tetapi sebenarnya kita juga adalah aktor. Karena memperjuangkan integritas sebagaimana yang Prof. Mahfud juga lakukan dan kita semua sedang lakukan, bukannya tanpa ujian. Tetapi saya yakin bahwa martabat bangsa ini dan kemudian juga nilai-nilai kewarganegaraan kita mengharuskan kita untuk bersetia pada tugas mengawal demokrasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena harapan dan kemanusiaan itu memang layak untuk diperjuangkan. Tetapi satu hal lagi, itu layak untuk dimenangkan. Maka kita semua harus tetap teguh untuk berdiri pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dan kami berdua setidaknya akan mendoakan semoga Tuhan memberkati kehendak baik kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Aku terima kasih banyak. Baik, dilanjutkan penyerahan cindera mata. Dilanjutkan dengan gaya entrepreneur.